Haleluya, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali. Salam Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara malam hari ini berada. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama beribadah datang kepada Tuhan lewat ibadah kita live streaming. Saya percaya bahwa kehadiran Tuhan ada dimanapun saat kita berada, sebab Dia Allah Maha Hadir. Kita siapkan hati untuk datang kepada Tuhan. Sebelum kita datang memuji, menyembah, bersorak bagi nama Dia, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur dan berterima kasih membawa Tuhan Yesus ucapan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Membawa pujian kami, membawa penyembahan kami yang terindah di hadapan-Mu malam hari ini ya Bapa. Kami rindu datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Hadirlah Engkau Yesus di tengah-tengah kami, Engkau Allah yang senantiasa mampu menerjemahkan setiap apa yang tidak kami ketahui, memberitahukan, memberikan hikmat, pengetahuan akal budi kepada setiap kami. Biar malam hari ini firman-Mu boleh menjadi kekuatan, rema di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang luar biasa melawat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sama-sama kita siapkan hati kita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau Bapa yang baik, besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku
Bapa yang setia, selalu menjagaku. Kau angkatku bila ku jatuh, Kau menopangku. Mari berikan syukur kita kepada Tuhan. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Mari katakan, Kau Bapa, Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan Tuhan, ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa
kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan. Kami naikkan syukur kami hanya kepadamu. Kau Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kuasa. Haleluya. Ya nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Tetap kami percaya ya Tuhan, apapun yang merintangi kami, apapun pergumulan kami, apapun masalah kami, tetap kami percaya bahwa Allah yang kami sembah Allah yang baik, Allah yang murah hati, yang tetap mengasihi kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara malam ini berada, katakan bersama saya, amin. Haleluya. Kita akan bersorak bagi nama Dia, Tuhan kita Allah yang luar biasa. Allah yang senantiasa ada bersama dengan kita. Allah yang senantiasa memberkati hidup kita. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita puji Dia, katakan, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku di setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku di setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan.
penuhi kemuliaan-Mu. Indahnya, oh Yesus Tuhanku, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya, oh Yesus Tuhan, sempurnalah, sempurnalah kehidupanku. Sejak Kau hadir dalam hatiku, Kau perhatikanku di setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku, betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya, oh Yesus Tuhanku, oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikan-Mu. Hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya, oh Yesus Tuhanku, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya, oh Yesus Tuhanku, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya, oh Yesus Tuhanku. Haleluya. Sungguh luar biasa lah yang kita sembah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita. Sama-sama kita akan memperhatikan kebenaran firman Tuhan boleh disampaikan oleh hambanya. Sebelum kita sama-sama mendengar firman Tuhan, kita angkat satu pujian kita di hadapan Tuhan. Tetap percaya bahwa Allah itu dekat dengan kita. Allah itu sejauh doa kita. Apapun yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, Dia pasti mendengar dengan mengabulkan doa kita. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Mari pujikan, haleluya. Dekat padamu, dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu.
Mari kita berdoa. Kami mengasihi Engkau Tuhan, malam ini kami ada di tempat ini. Kami memberikan diri kami untuk diajar oleh kebenaran. Kami ada di tempat ini untuk berjumpa dengan kebenaran itu. Kami berada di tempat ini untuk berjumpa dengan pribadi-Mu sendiri. Kiranya Engkau mengurapi firman-Mu, mengurapi hamba-Mu, dan mengurapi setiap kami yang belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau merenungkan firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. Ya, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan bersama-sama dalam waktu yang singkat ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang saya mau ajak Bapak Ibu Saudara boleh bersama-sama baca dari rumah kita masing-masing. Mari buka Alkitab kita dalam Kolose pasal yang pertama. Kolose pasal pertama ayat 16 dan 17. Kolose 1 ayat 16-17. Demikian firman Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 17 dikatakan di sana, Ia, Kristus, ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Bapak Ibu Saudaraku, saya membacakan ada satu terjemahan yang lebih sederhana buat bagian ini. Dikatakan di sana, Kristus sendiri adalah pencipta yang menjadikan segala sesuatu di langit dan di bumi. Segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dunia roh dengan raja-raja dan kerajaannya, dengan penguasa-penguasa dan pemerintah-pemerintahnya. Semuanya dijadikan oleh Kristus bagi dirinya dan bagi kemuliaannya. Ia sudah ada sebelum segala sesuatu diciptakan dan kuasanya mengatur segala sesuatu. Oke, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara belajar di bagian ini. Kolose 1 ayat 16 dan 17 ini berbicara dengan kuat kepada kita tentang satu doktrin. Doktrin itu bicara tentang ajaran pokok, ajaran dasar dalam gereja yang terdapat dalam firman Tuhan, yang ini gereja dan jemaat harus tahu. Bagian ini bicara dengan kuat kepada kita tentang providensia Allah. Providensia Allah itu apa? Providensia itu bicara tentang pemeliharaan Allah. Providensia itu bicara tentang setelah Allah menciptakan bumi dan segala sesuatu, termasuk Anda dan saya di dalam sana, pekerjaannya tidak berhenti sampai di sana Bapak Ibu Saudaraku. Setelah Dia menciptakan semuanya, di sana Allah melanjutkan pekerjaannya, Dia memelihara dan Dia menopang segala sesuatu itu sesuai dengan kehendaknya. Itu yang disebut dengan providensia Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang diciptakan oleh Tuhan? Ya bumi yang kita tinggali ini, semua yang ada di dalamnya, termasuk semua manusia yang ada di dalamnya, termasuk Anda dan saya. Hari ini kita dikasih tahu oleh bagian ini, bahwa engkau dan saya bukan cuma dicipta, didesain oleh Allah, tapi sampai hari ini ada satu kuasa, ada satu tangan yang memelihara kita, yang menopang kita, yang menyertai kita, dan itu belum selesai. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, doktrin tentang providensia Allah ini hari-hari ini seringkali berbenturan dengan fakta bahwa di dunia ini ada begitu banyak kejahatan, ada begitu banyak penderitaan. Saya rindu mengajak Bapak Ibu Saudara masuk lebih dalam lagi. Seperti ini Bapak Ibu Saudaraku. Kolose 1 ayat 16 dan 17 ini mengingatkan kita, mengajarkan kepada kita, meyakinkan kita bahwa Kristus tidak hanya menciptakan segala sesuatu. Dia tidak hanya menciptakan Anda dan saya. Tetapi setelah Dia mencipta, Dia juga memelihara, Dia juga menopang semua ciptaannya itu dengan kuasanya dan sesuai dengan kehendaknya. Nah, pertanyaannya adalah Bapak Ibu Saudaraku, kalau Tuhan memelihara semua ciptaannya, kalau Tuhan memelihara dan menopang kita, mengapa di dunia ini ada kejahatan?
Kalau Dia menopang kita, kalau Tuhan memelihara kita, mengapa di dunia ini kita hidup setiap hari, setiap saat kita berkawan dengan yang namanya penderitaan? Ketika dihadapkan pada pertanyaan ini, ada begitu banyak orang Kristen mengalami kesulitan untuk menjawab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya rindu kita belajar memahami secara sederhana. Saya akan mencoba mengajak kita mundur ke belakang. Ada satu kisah di dalam Alkitab yang dicatat oleh Alkitab. Ada seorang tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama yang saya rindu ini boleh menolong kita untuk memahami bagaimana Allah memelihara kita, bagaimana Allah menopang semua tatanan kehidupan, semua tatanan ciptaan yang sudah Dia buat dengan sedemikian baik dan sempurna itu di dalam cara pandang Tuhan, bukan di dalam cara pandang kita. Saya mengajak kita buka coba dalam Kejadian pasal 39, nanti kita akan balik sedikit dalam Kolose 1 tadi. Kejadian pasal 39, Kejadian 39 kita coba baca ayat yang pertama. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Sampai di situ dulu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengingatkan bahwa kejadian di bagian ini adalah satu kisah yang dicatat oleh kitab ini. Kisah itu menceritakan bahwa Yusuf dijual sebagai budak. Dia kehilangan kenyamanan, dia terpisah dari orang tuanya, dia dijual oleh saudaranya sendiri, dia dihianati oleh saudara kandungnya sendiri. Dia ada di satu tempat, di satu kota, di satu wilayah yang mungkin Yusuf belum pernah pergi ke sana. Dia ada di sana sebagai orang asing. Dia ada di sana sebagai budak, bukan sebagai seseorang yang datang untuk menerima kenyamanan atau fasilitas yang enak dan lengkap, bukan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, tapi ayat yang kedua dikatakan di sana, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ini satu bagian yang paradoks. Bagaimana bisa satu kondisi, di satu sisi Yusuf ada di sana, eksis di sana sebagai seorang budak, dianggap seperti barang, diperjualbelikan, dia mengalami keterpisahan, dia mengalami luka secara psikologi karena dia dihianati oleh saudara kandungnya sendiri. Tapi bagaimana bisa di ayat yang kedua dengan jelas dikatakan tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Di sini kita melihat ada pemeliharaan Tuhan, ada providensia Tuhan di dalam kehidupan pribadi Yusuf. Muncul pertanyaan Bapak Ibu Saudaraku. Kalau Tuhan menyertai Yusuf, kalau Tuhan memelihara Yusuf, kalau ada providensi Allah di dalam kehidupan Yusuf, mengapa perbudakan itu tidak dibatalkan sama Tuhan? Yusuf di sana sebagai budak loh. Kalau Tuhan menyertai Yusuf, mengapa Tuhan seolah-olah mengizinkan Yusuf ini terpisah dari bapaknya? Dia mengalami sakit secara psikologis, dia terluka, dia tertekan, dia harus adaptasi, dia menerima perlakuan yang tidak baik. Bahkan kalau nanti Bapak Ibu saudara sama-sama lihat ke bagian bawah, ke belakang lagi, ada lanjutan kisah-kisah Yusuf. Ada di pasal 20 kalau tidak salah, di sana diceritakan bagaimana Yusuf mulai difitnah, dia dimasukkan ke dalam penjara walaupun ada hal-hal baik di sana. Bagaimana dikatakan Tuhan memelihara dan menyertai Yusuf? Padahal fakta yang terjadi adalah hal-hal yang tidak baik yang dia alami. Apa yang kita pelajari dari bagian ini? Yang bisa kita pelajari adalah hal yang pertama adalah ini. Jangan samakan pemeliharaan atau penyertaan Tuhan dengan suasana hati
dan situasi hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, suasana hati kita, situasi hidup kita itu tidak bisa menjadi tolok ukur, tidak bisa menjadi standar penilaian tentang Tuhan menyertai kita atau tidak. Tuhan memelihara kita atau tidak. Providensianya itu berlaku atas kita atau tidak. Sungguh suasana hati kita dan situasi hidup yang kita alami hari ini sama sekali tidak menentukan itu. Kita tidak bisa berkata bahwa kalau situasi hatiku baik, kalau suasana hatiku baik, kalau situasi hidupku menyenangkan, berarti Tuhan menyertai. Berarti Tuhan memelihara. Berarti aku hidup di dalam providensianya Allah. Sebaliknya, kalau misalnya kita lagi bad mood, suasana hati kita nggak enak, kita sedang alami tertekan, kecewa, galau, gelisah, kemudian situasi hidup kita sedang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, orang-orang di sekitar mengecewakan, kemudian apalagi ada begitu banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kemudian kita bilang berarti it means Tuhan tidak memelihara kita. Kita tidak bisa ngomong seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Jangan samakan pemeliharaan Tuhan, jangan pernah mengukur pemeliharaan atau providensia Tuhan itu dengan menggunakan suasana hati dan apa yang sedang terjadi, situasi yang bagaimana yang sedang terjadi dalam hidup kita. Menyenangkan atau tidak, baik atau tidak, itu sama sekali tidak mempengaruhi kasih, kebaikan, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan di dalam hidupmu dan saya. Setelah yang dikasih Tuhan, mari kita lihat kembali. Seringkali kalau kita mau jujur ada begitu banyak orang Kristen, mungkin kita juga pernah ada di titik ini. Ada begitu banyak orang Kristen jadi kecewa dan jadi tawar hati sama Tuhan. Karena gagal memahami ini. Seringkali yang kita pahami adalah begini Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan menyertai, kalau Tuhan memelihara, kalau Tuhan mengasihi kita, it means suasana hati kita itu selalu dipenuhi dengan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudaraku, ada satu statement yang hari-hari ini sedang trends. Statement itu bilang gini, it's okay to not be okay. It's okay to not be okay. Jadi enggak apa-apa kalau kita ini hari ini sedang tidak baik-baik saja, itu enggak apa-apa, itu manusiawi. Kita harus mengakuinya. Mungkin di dekade-dekade yang lalu, secara sosial Bapak Ibu Saudaraku, kita itu terbiasa ada di bawah pemahaman bahwa kalau orang yang sukses, orang yang hidupnya bahagia, orang yang hidupnya disertai dan diberkati Tuhan secara rohani adalah dia pasti baik-baik saja. Dia pasti perfect, dia pasti selalu sanggup menghadapi masalah. Dia adalah orang yang selalu bisa mengatasi tekanan di dalam hidupnya. Dia orang yang tidak pernah mengalami stres atau depresi. Hari ini kita sedang diingatkan dalam situasi-situasi seperti ini. Pemeliharaan Tuhan tidak pernah bisa diukur dengan suasana hati kita hari ini, atau apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita alami hari ini. Tidak pernah bisa. Lalu apa yang menjadi tolok ukur Bapak Ibu Saudaraku? Apa yang menjadi standar supaya kita ngerti nih, kalau pemeliharaan Tuhan, providensia Tuhan itu sungguh-sungguh nyata dan itu terjadi di dalam kehidupan kita. Yuk kita kembali dalam Kolose pasal 1 tadi yang sudah kita baca, Kolose 1 ayat 16 bagian yang terakhir. Kolose 1 ayat 16 bagian yang terakhir, di sana dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Bapak Ibu Saudaraku, terjemahan yang lebih sederhana dikatakan semuanya termasuk Anda dan saya, termasuk semua proses yang kita alami sampai hari ini dijadikan oleh Kristus. Mari perhatikan ini baik-baik. Dijadikan oleh Kristus
bagi dirinya dan bagi kemuliaannya. Diciptakan oleh Kristus, bagi Kristus, dan untuk kemuliaan Kristus. Saudaraku, hal yang pertama tadi yang kita pelajari adalah jangan pernah ukur pemeliharaan Tuhan dengan suasana hati atau situasi kehidupan yang sedang terjadi atau yang sedang kita alami hari ini. Lalu tolok ukurnya apa? Tolok ukurnya yaitu ini, 16 bagian yang terakhir. Kita mesti tahu ini, orang Kristen harus tahu ini. Tujuan utama Allah menciptakan segala sesuatu. Tujuan utama Allah menciptakan Anda dan saya adalah untuk Dia dan untuk kemuliaannya. Seringkali kita salah fokus, Bapak Saudaraku. John Calvin, salah satu reformator, tokoh reformator gereja, tentang providensia Allah dia bilang gini, doktrin tentang pemeliharaan Allah ini mendatangkan kebaikan buat kita, buat gereja, buat orang-orang Kristen. Karena John Calvin bilang seperti ini Bapak Ibu Saudaraku, karena sekalipun kita sedang ada dalam kesulitan, sekalipun kita sedang ada dalam pemberitaan, sebenarnya kita itu ada di bawah kontrol atau kendali Tuhan. Lah kalau kita tahu Bapak Ibu Saudaraku, sekalipun dalam tekanan, sekalipun dalam kesulitan dan penderitaan, kita ada di bawah kontrol dan kendali Tuhan, kenapa ada begitu banyak orang Kristen jadi kecewa? Kenapa ada begitu banyak orang Kristen jadi lemah, berhenti melayani, berhenti mengasihi, keluar dari persekutuan, tidak mau lagi ke gereja. Kenapa? Karena salah fokus. Karena seringkali ya itu tadi loh, kita melihat kalau Tuhan pelihara kita, kalau Tuhan menyertai kita, artinya hidup kita akan selalu baik. Orang-orang di sekitar kita akan selalu menyenangkan dan sesuai dengan keinginan kita, bukan begitu. Tolok ukurnya adalah ayat 16 bagian yang terakhir. Kita mesti ingat Bapak Ibu Saudaraku. Semua yang diciptakan Tuhan, termasuk Anda dan saya, termasuk masa depan kita, termasuk semua proses di dalamnya Bapak Ibu Saudaraku. Ada tujuan utamanya. Tujuan utamanya bukan untuk kesenangan kita. Bukan untuk kebaikan dan kenyamanan kita manusia. Tapi tujuan utamanya adalah untuk Kristus dan untuk kemuliaan Kristus. Hari ini kalau hidupmu dan hidupku sedang ada di titik yang kurang nyaman. Mungkin suasana bergereja, suasana dalam komunitas atau komunikasi dengan saudara seiman atau hal-hal dalam kehidupan kita sehari-hari, pekerjaan, keluarga sedang kurang nyaman buat kita. Bukan berarti Tuhan tidak memelihara kita. Ayo kita ingat kembali, tujuannya adalah bukan untuk kenyamanan dan kesenangan pribadi diri kita. Tapi seringkali ada di balik peristiwa yang diizinkan Tuhan terjadi, entah itu kesulitan, entah itu penderitaan, entah itu gesekan dalam komunitas. Mari kita lihat, ujungnya adalah selalu harus untuk kemuliaan Kristus. Sama seperti hidupnya Yusuf toh. Kalau Bapak Ibu nanti kembali di Kejadian 39, coba lihat baik-baik. Dibuang, terpisah dari orang tua, dijual sama saudaranya sendiri. Kemudian difitnah, digoda dulu. Difitnah, dimasukin penjara. Tapi ikutin terus semua kelanjutan ceritanya sampai selesai. Endingnya apa? Endingnya adalah ada nama Tuhan yang dipermuliakan lewat Tuhan dipermuliakan bukan ketika Yusuf menjadi tangan kanannya raja, bukan. Tapi Tuhan sedang dipermuliakan lewat semua peristiwa demi peristiwa demi peristiwa demi peristiwa dalam hidupnya Yusuf. Dan itu yang sedang Tuhan rindu kerjakan dalam hidup kita. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita dapat satu pelajaran yang baik. Providensia Allah itu adalah bagianmu dan bagianku. Kalau Dia mendesain kita, Dia menciptakan kita dengan sangat baik dan sempurna. Hari ini ingatlah ini bahwa Dia memelihara kita.
Dia menopang seluruh kehidupan kita. Bukan cuma kita. Saudara-saudara seiman kita yang mungkin menurut kita jengkelin gitu ya. Tuhan juga sedang memproses dia. Tuhan juga sedang menopang kehidupannya dia untuk makin hari makin indah. Menurut kehendaknya Tuhan. Hari ini kalau situasi hidupmu kurang nyaman. Coba deh dilihat. Jangan-jangan kita sedang fokus sama diri sendiri. Jangan-jangan kita itu sedang ikut arusnya dunia yang mengejar kesuksesan dan kebahagiaan dan kenyamanan dan kebaikan menurut standar dunia. Orang-orang Kristen, jemaat Tuhan harus tahu hal ini. Senyampang kita hidup di dunia ini, yang harus kita kejar adalah engkau diciptakan oleh Kristus, untuk Kristus, dan untuk kemuliaan Kristus. Kenyamanan di dunia itu bonus dari Tuhan, Bapak Saudaraku. Kalau engkau hidup nyaman tapi hidupmu tidak mempermuliakan Tuhan, buat apa? Tapi kalau hari ini engkau diizinkan, engkau dan saya diizinkan untuk ada dalam situasi yang kurang baik. Mari kita terus usahakan. Mari kita terus perjuangkan. Supaya apapun kondisinya, bagaimanapun suasana hati kita. Kita tetap bisa hidup untuk Kristus dan untuk kemuliaan Kristus. Ada amin Bapak Ibu Saudaraku. Hari ini renungan firman Tuhan singkat. Saya rindu semua orang percaya boleh dikembalikan lagi. Punya mindset yang benar dong. Supaya kita bukan hidup untuk diri sendiri. Kita tidak lagi hidup untuk mengejar kenyamanan diri. Kesuksesan dan kemapanan seperti yang dunia sedang kejar. Tapi mari kita mulai kejar. Apakah hidup kita ini sudah bisa mempermuliakan Tuhan? Apakah hidup yang cuman berapa tahun ini kita sudah pakai semaksimal mungkin untuk hidup bagi Kristus? Tundukkan kepala kita bersama-sama. Bapak Saudaraku, kami mengucap syukur buat renungan singkat malam hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami. Mampukan setiap kami Tuhan untuk kami boleh terlepas dari cara hidup kami yang sia-sia, yang selalu memikirkan diri sendiri, yang selalu mengejar kenyamanan, kemapanan diri kami, yang selalu mengejar kemapanan hidup yang sementara di dunia ini. Tolong kami supaya kami boleh kembali kepada panggilan kami yang sesungguhnya, bahwa kami didesain dengan begitu indah, begitu sempurna. Kami diciptakan oleh Kristus dan kami dipanggil, kami diciptakan untuk satu tujuan utama, hidup bagi Kristus dan untuk mempermuliakan Kristus. Mampukan kami Tuhan, jemaat-Mu, anak-anak-Mu, untuk kami boleh mengejar, untuk kami boleh berjuang, untuk kami boleh mengupayakan itu. Supaya waktu Tuhan datang menjemput kami nanti, ketika kami harus kembali pulang kepada Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan sudah dapati hidup kami layak. Hidup yang singkat, yang sederhana ini Tuhan, kami sudah mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati setiap hati, Tuhan memberkati setiap telinga yang mendengar, supaya setiap kami boleh mendapatkan berkat. Firman Tuhan boleh sungguh-sungguh hidup, menjadi rema, menjadi kekuatan dan penuntun buat semua kami. Terpujilah nama Tuhan, kami selesai untuk ibadah kami malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Puji syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, kita di akhir ibadah kita malam hari ini. Sama-sama kita akan menerima berkat dari hamba-Nya. Kita akhiri ibadah kita malam hari ini dengan satu pujian kita kepada Tuhan. Tetap semangat, tetap sukacita dimanapun kita berada, apapun persoalan kita. Allah kita tetap Allah yang luar biasa. Haleluya. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang telah dan akan datang. Terpujilah Tuhan Allah yang berkuasa, yang berkuasa selamanya.
Ya, puji Tuhan kita sudah terima firman Tuhan malam hari ini yang luar biasa. Mari sama-sama kita siapkan hati kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat rangkaian kasih karunia, buat ibadah kami. Malam hari ini dari awal pertengahan sampaikan Tuhan sudah pimpin. Terpuji-pujilah nama-Mu, kiranya mohon pengurapan berkat kasih karunia-Mu turun atas setiap kami. Firman Tuhan yang sudah kami dengar dimanapun umat-Mu berada saat ini, semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pakai lebih hari lebih luar biasa nama-Mu yang dipermuliakan. Terpuji-pujilah nama-Mu, kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus dicurahkan dengan limpahnya atas kami, mulai malam hari ini esok bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.